Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma kunna lina'budu asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal muslimina rahmatullahi nafsi taqwa faqad panjal tabu. Allah taala berkata di sahabatnya syaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Kajian 1 yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, dan jangan sekali-kali kita tinggalkan dunia yang fana yang nikmati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sesuai dengan firman Allah yang kami baca di depan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan dunia yang fana yang mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah rahimahullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022 Masehi. Insya Allah 2 pekan lagi kita sudah masuk tahun 2023 Masehi. Nah, apa yang harus kita lakukan jamaah rahimahullah? Pertama adalah kita mengadakan pengoreksian diri, evaluasi diri, muhasabah, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan. Apakah yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini sesuai dengan perintah dan ajaran Rasulullah atau belum? Dan yang kedua jamaah rahimahullah, di samping kita mengevaluasi diri, kita hendaklah menyadari bahwasanya secara langsung umur kita bertambah 1 tahun, dan tidak terasa umur kita, jatah kita berkurang 1 tahun. Ini yang harus kita perhatikan jamaah. Maka Allah mengatakan kepada kita bahwasanya di dalam memilih waktu atau menggunakan waktu itu adalah dengan sebaik-baiknya, karena waktu kalau sudah berlalu, sudah menghampiri kita dan tidak akan kembali lagi menghampiri kita lagi jamaah. Maka kalau kita tidak memperhatikan waktu tersebut, tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka rugilah kita. Maka Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, demi waktu. Ini Allah menggunakan merumpah dengan waktu jamaah. Ini saking pentingnya waktu jamaah. Kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Karena sekali lagi waktu kalau sudah berlalu, sudah menghampiri kita, tidak akan kembali lagi. Dan kalau kita tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka kita sangat merugi sekali. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap kita, setiap manusia, semuanya pada rugi. Rugi waktu, karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik-baik. Rugi harta, karena hartanya tidak ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang hakiki kita, harta kita yang hakiki jalan Allah, bukan yang berada di bank jalan Allah.
bukan deposito, bukan investasi. Tapi harta kita yang hakiki adalah yang kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk kemaslahatan kepentingan umat. Itulah harta kita yang hakiki dan rugi umur, karena kita tidak memanfaatkan umur kita. Kita sia-siakan umur kita. Kita berfoya-foya dengan umur kita, bangga dengan umur kita. Padahal yang namanya malaikat Israel jamalullah selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Kita dihantui oleh beliau jamalullah, oleh malaikat Israel. Dan yang namanya kematian ini tidak bisa diprediksi jamalullah. Tidur bisa mati, di perjalanan bisa mati, sakit di rumah sakit pun bisa mati. Semuanya sarana untuk menuju kematian yang Allah. Tidak lagi amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang berimanlah yang bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang beriman yang Allah. Karena apa? Kita orang yang beriman bisa memilah-milah waktu yang Allah. Mana waktu untuk beribadah, mana waktu untuk mencari nafkah untuk keluarga, dan mana waktu untuk istirahat. Orang yang beriman bisa memilah-milah waktu tersebut yang Allah. Waktunya ibadah, begitu Allah mengundang kita melalui muadzin, hayya 'alas shalah, kita datangi tempat masjid, di mana masjid terdekat kita untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, kalau kita sudah mendatangi tersebut, apa kata Allah? Hayya 'alal falah. Kita menuju kemenangan, berarti kita menang dalam Allah. Kita mengesampingkan urusan dunia, mengesampingkan urusan pribadi demi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Allah. Maka orang-orang yang beriman sajalah yang beruntung, yang tidak merugi dalam wa sholihati, dan melakukan kebaikan-kebaikan, amal baik. Ingat jamaah Allah, bahwasanya apapun yang kita lakukan, sebesar apapun yang kita lakukan, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil biji zarah, sekecil debu, pun dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil biji zarah, itu pun akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, malaikat raqib dan atid dimanapun kita berada selalu mengikuti kita. Kita di masjid, malaikat raqib atid datang mengikuti kita, mencatat apa yang kita lakukan. Di pasar, dia pun ikut mencatat apa yang kita lakukan. Kita melakukan kebaikan, berdagang dengan baik, muamalah dengan baik, maka malaikat raqib mencatatnya. Tapi kalau kita curang, malaikat atid pun mencatatnya jamaah. Ingat jamaah. Wa amal sholihati, dan melakukan amal-amal kebaikan. Wa tawassul bil haq, mengatakan yang hak, mengatakan yang baik. Orang yang beriman jamaah, ucapannya menyenangkan hati orang lain. Kalau berbicara tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau berbicara santun jamaah. Ini ciri orang yang beriman. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka kalau berbicara, bicaranya santun, berbicaranya enak didengar, menyenangkan orang yang diajak berbicara. Dan kalau tidak bisa ngomong yang baik,
lantaran ada masalah apa, lebih baik dia tidak berbicara. Ini orang yang beriman yang selanjutnya batal sebil sober dan berbuat yang sabar, mengajak orang berbuat sabar. Ingat ya Allah, orang yang berbuat sabar, orang yang melakukan sabar sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 153. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian pada Allah. Kami lagi, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian pada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar dicintai Allah jamaah. Dan ingat, sabar tidak ada batasnya. Kalau orang mengatakan bahwasanya sabar ada batasnya, adalah salah. Sabar adalah selama-lamanya. Dia selalu sabar, selalu mementingkan urusan Allah. Ini orang yang sabar. Selanjutnya ya Allah, setelah kita tahu waktu itu sangat berharga ya Allah, Rasulullah mengingatkan pada kita, orang yang bijaksana dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah orang-orang yang selalu ingat akan kematian. Orang yang ingat mati adalah orang yang sangat bijaksana ya Allah. Ini Rasulullah yang menyatakan ya Allah. Kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, aksuruhum lil mauti dzikron. Manusia yang bijaksana adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Ini yang Allah. Orang yang bijaksana, manusia yang bijaksana adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Was Aduh, lahus ketigaan dan paling banyak persiapannya untuk menggapai kematian tersebut, untuk menghadapi kematian tersebut. Jadi orang yang bijaksana yang menurut Rasulullah ini, bahwasanya orang yang selalu ingat akan kematian, mempersiapkan kematian, dan persiapan tersebut sudah disiapkan dari awal. Karena apa ya Allah? Kita hidup di dunia ini sementara. Ada batasnya ya Allah. Menurut jiran Rasulullah, bahwasanya usia umat Rasulullah adalah antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Rasulullah sendiri hanya 63 tahun jamaah. Nah, kalau kita sekarang sudah 60 ke atas, kita harus pandai-pandai menggunakan waktu tersebut. Dan seandainya lebih dari usia Rasulullah, alhamdulillah kita berarti diberikan satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Usia Rasulullah 63 tahun. Kalau kita lebih misalnya 68, itu adalah bonus 5 tahun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang harus kita renungkan jamaah. Rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar radhiyallahu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu. Jamaah selanjutnya jamaah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi, merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala. Jadi pahala-pahala kita ini jangan Allah nanti ditunjukkan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sekarang mungkin belum tahu kita jangan Allah. Misalnya
bagaimana besarnya fadilah keutamaan sholat subuh dan sholat fajar. Sholat subuh atau sholat fajar? Rakaat ini sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau sholat subuh itu lebih baik, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kalau kita mau merenungkan jamaah, memang belum nampak sekarang jamaah Allah. Tapi seandainya sekarang ditampakkan, subhanallah, nggak cukup masjid Gersian Sapi walaupun dibesarkan sampai jalan raya sana, nggak cukup orang berlomba-lomba untuk menggapai atau melaksanakan mencari pahala tersebut, karena itu adalah rahasia Allah. Nanti pada hari kiamat baru ditunjukkan, disempurnakan pahala jamaah Allah. Pahala kita nanti disempurnakan pada hari kiamat. Faman yuhya aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, kalau kita nanti dijauhkan oleh Allah dari siksa neraka, wakil jannata faqad fat, dan dimasukkan ke surga, itulah bagi mereka yang beruntung, orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya terjam. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, karena kehidupan di dunia ini tidak lebih dan tidak kurang hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang tidak kekal, kesenangan yang hanya tipu daya saja jamaah. Ini yang Allah. Jadi kesenangan yang di dunia ini adalah tipu daya, kesenangan yang hakiki, kesenangan yang benar-benar senang adalah nanti kesenangan kita di hari kiamat jamaah. Al-Imran 185. Dan terakhir, perlu dicermati oleh jamaah sekalian, bahwasanya yang namanya umur sekali lagi tidak bisa diprediksi. Mungkin kita bisa mengangan-angan kira-kira umur saya kalau sekian bisa, tapi semuanya adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa ajaluhum, tatkala telah datang ajal atau kematian padamu, ketika malaikat Israil datang ke rumah kita untuk menjemput ruh kita, maka lajas takdiruna saatan, maka tidak dapat diundur sesaat pun. Diundur tidak bisa jamaah. Jadi malaikat Israil kalau sudah datang tidak bisa usia kita atau ruh kita diundur walaupun sesaat. Walajas takdirun, dan tidak pula bisa diajukan. Kalau kita minta dimajukan pun tidak bisa. Itulah semua adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, sekarang yang harus menjadi perhatian bagi kita semua adalah bagaimana kita persiapkan untuk kematian tersebut jamaah Rabbul. Karena hidup di dunia ada batasnya, tapi hidup di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Di alam barzah saja kita sudah beberapa puluh tahun, bahkan beratus tahun, berjuta tahun nanti jamaah. Ini jamaah. Padahal alam barzah adalah alam yang hanya penantian, belum menuju ke akhirat sana, hanya penantian saja. Tapi yang hakiki adalah nanti endingnya kita di dua tempat, yaitu surga ataupun neraka. Nah, oleh karenanya kata Rasulullah, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia adalah sarana untuk kepentingan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Kalau kita ingin bahagia sekarang, investasikan harta kita untuk kepentingan Allah. Jiwa kita kepentingan Allah. Keluarga kita
kita investasikan untuk kepentingan Allah. Bagaimana caranya? Anak kita didik, kita ajari agama. Jangan sampai terpengaruh, apalagi sekarang viral-viralnya yang namanya gangstar. Hati-hati jamaah Allah. Orang tua kena tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita bertanggung jawab jamaah Allah. Jangan enak-enak jamaah sebagai orang tua. Nah, dengan demikian mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita, cucu kita jadikan Allah anak-anak cucu yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah yang bisa kami sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan khutbah yang serba singkat ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu bil haqqi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa qul bi kulli. Aku wa innallaha ghafurur rahim.